Sekarang kita masuk bab 37, masalah bab memberi infak dari sesuatu yang disukai, dan Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama yaitu surah Al-Imran ayat 92 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-ayah. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Kalau kita kembali kepada kosakata bahasa Arab, ada beberapa kosakata yang berarti tidak dalam bahasa Arab. Ada la, biasa seperti Anda pelajari di huruf hijaiyah, artinya tidak. Ada lam sama mim, dibaca lam, ya, itu artinya tidak pernah. Dan ada yang satu lagi, lan, bacanya lan, lam sama nun, lan. Itu artinya tidak akan pernah. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat ini di sini. Lan tanalul birra. Kalian tidak akan pernah memperoleh kebajikan, maksudnya pahala yang sempurna, ya, balasan yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Kalau seseorang mengeluarkan makanan, yang makanan itu kebetulan berlebihan bagi dia, karena dia sudah makan malam, dia sudah makan siang, ada lebih dibagi kepada orang lain, ini umum. Atau dia mengeluarkan baju yang sudah bekas, itu juga umum, karena mungkin dia sudah tidak membutuhkan baju itu atau sudah kecil misalnya. Atau apa saja ya, yang kira-kira dia keluarkan yang dia tidak membutuhkan, maka ini sedekah secara umum, tapi belum mencapai maksimal pahala sedekah itu sendiri. Maksimal kita dapatkan adalah kalau kita justru menginfakkan apa yang paling kita cintai. Bagaimana seorang sahabat Abu Dahdah radhiyallahu anhu, di mana beliau memiliki satu kebun yang bernama Bayruha di depan masjid Nabi SAW, terkenal sekali. Kebun itu sangat banyak kalau panen, kurma-kurmanya kualitasnya bagus, dan ada mata air yang orang di situ sering mengambil air minum, airnya segar. Rasulullah SAW sangat senang untuk ke situ. Dia pun radhiyallahu anhu pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana." Siapa yang meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang terbaik gitu ya. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita?" Kata Nabi SAW, "Iya." Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada harta yang lebih aku cintai dibandingkan Bayruha. Maka aku akan menjadikan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Nabi SAW, "Sungguh harta yang beruntung, sungguh harta yang beruntung." Bagaimana para sahabat Nabi memahami bahwasanya yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala harus yang terbaik. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim kalau mau Idul Adha, maka mereka sengaja membeli domba 6 bulan sebelum Idul Adha, lalu mereka menggemukkannya, setelah itu Idul Adha mereka menyembelihnya. Jadi mereka berusaha berikan yang terbaik. Kalau Anda mau infak yang terbaik, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ini, adalah misal Anda makan di satu restoran dengan 50.000 rupiah misalnya, anggap restoran Padang, maka Anda membeli porsi yang sama, makanan yang sama, dan Anda berikan kepada tukang parkir, Anda berikan kepada orang miskin, seperti itu kurang lebih. Dan ini hal yang luar biasa gitu, ya, yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba memberikan baju baru, makanan yang belum tersentuh, segala macam ya, yang kita berikan yang terbaik. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala beliau angkat dalil yang kedua, surah Al-Baqarah 267 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jadi ini mungkin potongan ayatnya sampai sini ditulis oleh beliau. Kita coba buka Al-Baqarah 267. Jadi biar lengkap bacaan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik atau yang terbaik, ya. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan darinya. Sengaja memilih buah yang gagal panen baru disedekahkan, sengaja sisa makanan baru disedekahkan. Allah mengatakan tuh, jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Atau kayak menutup mata. Ya. Kayak seakan-akan kalaupun kita dikasih, kita nggak mau terima itu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha kaya lagi maha terpuji.
Maknanya yang menyuruh kau berinfak ini adalah zat yang maha kaya yang akan menggantikan hartamu tersebut. Dan dia maha terpuji, artinya dia akan meninggikan derajatmu. Dan satu lanjutan ayat di setelahnya kita bacakan 268. Ya, yang selalu membuat kita ragu bersedekah ini adalah syaitan. Kata Allah SWT setelah menjelaskan masalah perintah tadi sedekah yang terbaik. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Jadi dengan sedekah berarti berkurang hartamu. Kamu nanti mau makan apa, keluarga mau makan apa. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Dalam kurung terjemahnya adalah kikir. Ya. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan darinya dan karunia. Maksudnya kalau kau bersedekah diampuni dosamu dan juga akan digantikan dengan harta yang luas. Dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Jadi ini semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya beberapa ayat di atas ini semuanya ya berbicara tentang masalah sedekah. Ya. Begitu juga dengan ayat 269, 270, ya, 271. Semua itu berbicara masalah sedekah. Ya. Dan saya langsung pindah ke ayat 271. Ada yang ingin saya titip pesankan dalam masalah sedekah. Allah juga berfirman. Jadi kita langsung pindah ke ayat 271 dari 268 ya. In tubdus sadaqati fa ni'immahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik saja. Artinya kalau ada orang minta di depan umum, kita kasih, tidak ada masalah. Yang penting kita kontrol agar tidak riya. Dan jika kamu menyembunyikannya, kalau kau bisa menyembunyikan agar tidak ada orang tahu, maka dan kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini dalil-dalil Al-Quran yang sangat jelas bagaimana perintah untuk bersedekah yang terbaik. Tadi saya perlu luruskan yang saya sebutkan Abu Dahdan adalah Abu Talha ya. Abu Talha. Yang tadi punya kebun terbaik itu. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba bacakan beberapa statement salafus saleh tentang masalah sedekah itu sendiri. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu ke pintu sang raja Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ibnu Abil Ja'ad rahimahullah berkata, sungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Ya. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kalau menganggap ada perkara beliau belum selesai dalam hidupnya, perkara apapun, maka beliau keluar bersedekah dengan niat agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan masalahnya justru dengan sedekah itu. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, salah satu ulama yang masyhur dari kalangan salaf, tidaklah saya mengetahui satu biji yang mengimbangi gunung dari balasan pahala ya, kecuali sedekah. Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, barang siapa yang tidak memperhatikan atau memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Maksudnya, kalau kita bersedekah, kita harus tahu sebenarnya kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada menggunakan harta yang akan kita sedekahkan tadi. Kita sendiri sebenarnya lebih butuh dengan ganjarannya dibandingkan orang yang sedang minta membutuhkan masalah itu. Yang harus kita perbaiki adalah mindset kita. Kalau kita memberi berarti kita lebih mulia daripada orang tersebut. Seakan-akan dia yang butuh dan kita tidak butuh. Sehingga kita memberi tanpa melihat wajahnya. Kita memberi tanpa membuka jendela mobil. Kita memberi dengan buka masam dan segala macam. Seakan-akan dia butuh. Ya, sementara kita ini tidak butuh. Padahal sebenarnya dalam pemahaman yang dinukil oleh para salafus salih. Justru kita harus menunjukkan kita yang butuh dengan ganjaran itu. Dan kita berterima kasih pada orang yang datang justru yang minta bantuan. Ini mindset yang harus diperbaikin. Dinukil dari Al-Layth Ibn Sa'ad rahimahullah, beliau berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah. Ada orang miskin minta, aku kasih misalnya. Atau hadiah. Maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya.
karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah SWT. Jadi mereka memahami sedekah yang mereka keluarkan justru mereka yang butuh. Mereka mencari siapa yang bisa menerima sedekahnya. Karena berarti dia mendapatkan sesuatu yang dia investasikan dan dia akan panen di akhirat nanti pahalanya. Fudail bin Iyad rahimahullah, salah satu ulama yang masyhur, sahabat dekatnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, pernah berkata kepada orang-orang yang menerima sedekahnya. Jadi ada orang-orang datang lalu dia sedekahkan. Dia mengatakan sambil pada saat orang-orang miskin itu pulang, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin yang menerima uang kita, dia beli makanan, beli pakaian, selesai. Tapi kita punya nilai daripada sedekah itu. Misalnya kita sedekahkan Rp1.000.000. Maka nilai 1 juta itu yang terus kita akan dapatkan. Bahkan Allah mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru adhafiha dalam Al-Quran. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik akan dibalas dengan 10 kali lipat. Maka itu bukan cuma 1 juta, bisa 10 juta, bahkan bisa lebih daripada itu, tergantung kadar keikhlasannya tentunya. Ali bin Abi Thalib juga menitip pesan kepada kita radhiyallahu anhu, bagaimana kalau orang sedang dititipkan harta kepadanya. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim? Kata beliau, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Dia ingat kerabat-kerabatnya yang susah, dia bantu mereka. Maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamunya. Makin ada uang, makin bagus jamuan buat tamu. Menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang yang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Jadi nggak mungkin orang punya harta kemudian tidak ada cobaannya. Itu sudah biasa, orang utang nggak bayar, ya ada tunggakan-tunggakan, kadang-kadang ada penipuan, itu terjadi dalam kehidupan semua orang. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Justru dengan itu dia akan mendapatkan kemuliaan. Dengan dia berbagi dengan orang lain dan juga dia bersabar terhadap cobaan yang datang kepada hartanya. Abu Hatim rahimahullah memberikan sebuah sentuhan imaniyah tentang masalah sedekah ini. Dia mengatakan, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Kapan dia pelit gak mau sedekah di jalan Allah, berarti dia sedang bergelantungan di ranting yang pohonnya itu ada di neraka. Ya. Sebagaimana kedermawanan itu sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Tempat orang-orang dermawan. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seorang sahabat, ini dinukil oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnad beliau, walaupun dalam musnad beliau ini tidak terlalu masyhur ya, tapi beliau punya musnad sendiri sebagaimana Imam Ahmad punya musnad, dan ini sebagian ulama menghasankan riwayatnya, bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan, telah datang seseorang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, saya tidak diberikan atau belum diberikan rezeki seorang anak pun, sehingga saya tidak memiliki anak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ كَثْرَةِ الْإِسْتِغْفَارِ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ تُرْزَقُ بِهِمَا. Di mana kamu dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah. Jadi bukan lagi kalau sudah punya masalah, bukan lagi hanya sekedar istighfar dan sedekah, tapi memperbanyaknya. Karena engkau akan diberi rezeki anak, atau diberi rezeki dengan sebab keduanya. Lalu laki-laki tersebut akhirnya memperbanyak istighfar dan sedekah, dan Jabir radhiyallahu anhu berkata, dan laki-laki tersebut dikaruniai 9 anak laki-laki. Dinukil dari Musnad Abu Hanifah rahimahullah dan disyarah oleh Mulla Ali Al-Qari. Ya. Ini salah satu riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Sedekah ini sendiri teman-teman sekalian pada saat kita keluarkan, dia bisa mensucikan jiwa. Jadi ada fungsi yang lain selain memperbanyak harta. Dia juga sebenarnya, ya nanti kita jelaskan poin, tapi ini adalah salah satu manifestasinya, yaitu dia akan mensucikan jiwa. Jadi jiwa-jiwa ini kadang-kadang kotor dengan kemaksiatan. Ya, bakhil, penyakit-penyakit hati, hasad, dan segala macam. Sedekah itu mensucikan jiwa. Sehingga akhirnya kita kembali kepada kemurnian keimanan. Ya, bercahaya kembali hati itu. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103 tentang masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Taubah 103.
khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu hai Muhammad menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Saksi bahasan kita potongan pertama ayat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada dua manfaatnya. Ambillah harta atau zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka. Dengan zakat atau harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi bersih semua tubuh kita, jiwa kita, hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Sedekah sendiri adalah pahala atau ibadah yang sangat besar pahalanya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak firman Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersedekah, di antaranya tadi yang kita baca, Al-Baqarah 267, Al-Baqarah 268, kemudian Al-Baqarah 271 ya. Juga kalau teman-teman mau lebih jauh bisa membaca, nanti ada di Al-Baqarah surah Ibrahim ayat 31. Itu juga perintah untuk bersedekah dan sekian banyak tentunya dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Kemudian manifestasi yang ketiga, ya, jadi yang kedua itu adalah ibadah ya. Yang pertama sedekah sendiri mensucikan jiwa. Seorang mukmin itu bisa selamat pada hari kiamat dengan sedekahnya. Dinukil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'rakun nas yaumal qiyamati hatta yadhhabu 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum." Tentang gambaran masalah hari kiamat di mahsyar. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat manusia akan berkeringat hingga mengalir sejauh 70 hasta. Dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai kuping mereka. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tentang masalah hadis ini, barang siapa memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu. Di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar. Dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu? Dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta. Ya. Padahal setiap 70 hasta itu berarti sekitar 30 meter. Ya. Jadi keringat yang begitu luar biasa dalamnya. Padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah untuk memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh. Padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan Allah. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya. Hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Ya, jadi sini karena bahasanya masalah sedekah ya. Jadi ternyata yang bisa menaungi kita dari panasnya mahsyar salah satunya adalah sedekah. Dinukil oleh beliau Ibnu Hajar menukil hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas au qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili di pengadilan Allah. Atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan sahih berdasarkan sanad Imam Muslim. Abul Khair, salah satu perawi hadis ini berkata, tidaklah suatu hari dilewati atau aku lewati melainkan bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kue dan sebuturi bawang. Jadi setelah mengetahui ternyata sedekah bisa menyelamatkan ya daripada panasnya mahsyar hari kiamat, maka Abul Khair setelah menukil hadis ini tidak pernah lagi melewatkan satu hari kecuali harus bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kue. Kalau dia punya satu kue aja dibagi dua atau sebutir bawang. Dan hadis yang masyhur juga riwayat Imam Bukhari Muslim, ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu aw ma qaddamat yaminu. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini juga dapat naungan Allah di hari kiamat. Sedekah itu manifestasi yang keempat teman-teman sekalian adalah bisa menghindarkan dari musibah, cobaan, fitnah, ya. Bahkan bisa menyelamatkan dari kematian buruk atau su'ul khatimah. Menurut dari sebuah riwayat dengan sanad hasan diriwayatkan oleh At-Tabarani, bahwasanya Abu Umamah radhiyallahu anhu menukil
Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqiyu masari as-su' wa sadaqatus sir tudfi'u ghadab ar-rabb wa silatul rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik, apapun itu amal soleh, akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Jadi semua pintu keburukan yang kita tidak senangi akan selamat dengan perbuatan baik. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Allah. Jadi kalaupun kita buat dosa, Allah tidak jadi hukum kita. Dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Riwayat yang lain yang menambahkan tentang sedekah bisa menyelamatkan. Tadi yang pertama menyelamatkan dari murkahnya Allah dan musibahnya tidak datang kepada kita. Kemudian riwayat yang lain Anas bin Malik radhiyallahu anhu menukil bahwasanya sedekah bisa menyelamatkan dari kematian yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna sadaqata tudfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u an mitati su." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah berkata, dan hakikat dari kematian buruk ialah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Maksudnya kita bisa selamat dari kematian itu. Jadi tidak ada lagi meninggal dalam keadaan berzina atau berbuat dosa besar. Na'udzubillah, ini tidak ada. Dengan rutin bersedekah, Allah tutup dengan kematian baik. Al-Mubarak berkata, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan terbunuh saat lari dari medan perang. Ini semua ya, dinukil oleh beliau tentang makna daripada selamat daripada kematian buruk itu sendiri. Sedekah juga manifestasi yang kelima adalah bukti nyata keimanan seseorang. Jadi memang tidak akan mau bersedekah yang terbaik kecuali orang beriman. Itu sudah disebutkan dalam sebuah hadis. Dan hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di halaman 223. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Cebok, ya, wudu, mandi dan seterusnya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah bisa memberatkan atau memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan mengucapkan subhanallah maha suci Allah dan alhamdulillah segala puji bagi Allah akan memenuhi antara langit dan bumi. Pahalanya sangat banyak. Wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti nyata terhadap keimanan seseorang. Jadi dia tidak akan bersedekah kecuali orang yang imannya ada tertanam dalam hatinya. Wassabru diya. Dan sabar itu adalah pelita kehidupan. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran bisa menjadi hujjah untukmu, menolongmu karena kau membaca dan mengamalkan, atau bahkan memusuhimu kalau kau meninggalkannya. Kullun nasi yagdu faba'iu nafsahum famu'tikuha au mubikuha. Maka di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dengan kebaikan dari siksa Allah SWT dan ada yang menghancurkannya dengan dosa dan kemaksiatan. Tapi saksi bahasan kita adalah as-sadaqatu burhan, ya. An-Nawawi rahimahullah, penulis buku Riyadhus Shalihin, berkata, yang dimaksud dengan arti burhan, bukti nyata adalah bahwa sedekah itu hujjah, ya, argumentasi dan dalil atas keimanan pelakunya. Karena seorang munafik tidak melakukannya, karena ia tidak meyakininya. Lalu barang siapa yang bersedekah, maka dapat diambil sebagai bukti keimanannya. Diambil dari Syarah Sahih Muslim jilid 3 halaman 103 atau 101. Manifestasi yang keenam, manfaat yang keenam dari sedekah adalah sedekah akan menyelamatkan seseorang dari belenggunya. Ya. Belenggu pada hari kiamat maksudnya. Belenggu seorang muslim adalah semua dosa. Ya. Maksudnya belenggu kehidupan juga sebenarnya masuk dalamnya. Orang kadang-kadang kena banyak dosanya jadi seperti sumpek, sedih. Banyak masalah yang dihadapi. Karena ini semua akibat dosa-dosa gitu. Belenggu seorang muslim adalah semua dosa dan kemaksiatan dirinya. Dan betapa banyak kita dibelenggu oleh dosa dan maksiat. Dan seorang muslim sangat membutuhkan seseorang yang melepaskannya dari belenggu tersebut. Dan di antara sebab-sebab yang membantu hal tersebut adalah sedekah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau mengabarkan tentang Nabi Yahya alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW cerita tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya berkata kepada kaumnya, wa amurukum bis sadaqah
فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَصَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُ يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوا لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ. Aku memerintahkan kalian agar rutinkan sedekah. Jadi Nabi Muhammad SAW menukil tentang bidah, ya artinya menjadi hukum juga dalam, atau dari perintah juga dalam syariat kita atau agama kita. Dan aku perintahkan kalian bersedekah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah seperti seseorang yang sudah ditawan oleh musuh. Kemudian kedua tangannya atau tangannya diikat ke lehernya dan dimajukan untuk dipenggal lehernya. Lalu kemudian dia mengatakan, aku menebus diriku dengan sedikit ataupun banyak. Lalu dia menebus dengan membayar harta sehingga dia lepas dari mereka. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan sanadnya dikatakan hasan. Nah, dan Syekh Albani rahimahullah menyebutkan dalam Sunan atau Sahih Sunan Tirmidzi di jilid 2 halaman 378 atau beliau mensahihkannya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah tentang hadis tersebut, hal ini juga merupakan perkataan yang mana burhannya adalah keberadaannya, maksudnya bukti nyata keimanan, dan dalilnya adalah kejadiannya. Karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana walaupun dari seorang yang jahat atau dari seorang yang berlaku zalim, bahkan dari seorang kafir, karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia, baik yang terpelajar maupun tidak. Yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengganti semua jenis sedekah yang dikeluarkan. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia. Dan bahkan balasannya Allah SWT berlipat-lipat ganda. Ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah yarzaq, dalam surah Saba ayat 39, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Allah mau lapangkan kepada siapa, Allah mau sempitkan siapa, itu hak kuasa Allah. Tapi Allah mengatakan, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Hadis yang masyhur dalam riwayat Imam Muslim nomor 993, hadis Qudsi, di mana Nabi SAW menukil dari Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berkah dan maha tinggi telah berfirman, ya ibna Adam anfik umfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan memberikan rezeki kepada kalian. Juga hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Bukhari nomor 1100 atau 1442, Muslim 1010, di mana Nabi SAW bersabda, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan. Enggak ada tiba pagi hari yang dilewati oleh seorang hamba kecuali Allah turunkan dua malaikat pada saat itu. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, Allahumma ati mumfikan khalafa. Ya Allah, gantikanlah dan berilah balasan yang besar bagi orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, Allahumma ati mumsikan talafa. Dan yang satu lagi mengatakan, berikanlah kerugian dan kebinasaan bagi orang yang kikir. An-Nawawi rahimahullah berkata, seraya menanggapi hadis tersebut, para ulama berkata, infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak yang terpuji untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah menahan dari hal-hal tersebut. Jadi ini penjelasan yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Juga tentang sabda Nabi SAW, doa malaikat yang kedua, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, adapun berdoa untuk kehancuran mengandung dua makna. Makna hancurnya harta itu sendiri atau hancurnya jiwa orang tersebut. Nah, jadi ini luar biasa ancamannya gitu. Yang kedelapan, manifestasinya adalah pahala sedekah tidak terputus. Itu sudah sangat masyhur dalam hadis Nabi SAW, apalagi kalau Anda berikan kepada sifatnya yang jariyah, yang berjalan terus kayak fasilitas umum dan seterusnya. Ya, Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga. Sedekatin jariyah, sedekah yang selalu berjalan, bergulir setelah dia meninggal pun. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu bermanfaat. Au waladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah sedekah itu menghapus kesalahan. Maaf, ada 10 ya. Yang kesembilan ini sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa.
Dinukil dari hadis, diambil dari Sahih Sunan Tirmidzi dengan sanad sahih, bahwasanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu menukil, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu benar-benar akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kita lihat kalau ada api, kemudian disiram dengan air, padam apinya. Maka sedekah bisa menghilangkan dosa, ya, sehingga tidak ada hukumannya sebagaimana api dipadamkan oleh air. Kemudian yang ke-10 yang terakhir teman-teman sekalian adalah sedekah itu bisa mengobati penyakit, ya, bisa mengobati penyakit. Ada sebuah riwayat, ya, yang dinukil, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, jadi 3 halaman 382. Dari Al-Aswad bin Yazid, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dawu mardhakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa iddu lil bala'id du'a. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi siapapun yang sedang sakit, justru selain ikhtiar medis, berobat, ya, mengkonsumsi obat dan segala macam, coba cari orang-orang miskin sedekah, niat bertawasul agar disembuhkan penyakit tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, bentengilah, pesan Nabi SAW, bentengilah harta kalian dengan zakat. Maksudnya dengan rutin berzakat, maka harta kalian akan aman. Dan yang ketiga, pesan Nabi SAW, dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah. Maknanya, berdoalah kalian sebelum datang musibah itu. Sehingga pada saat musibah datang, akan tertolong dengan doa-doa yang sudah biasa kita panjatkan. Ya. Saya pernah menghadiri majelis seorang masyayikh dari Madinah. Beliau selalu mengingatkan itu. Bahkan beliau titip pesan selain di pertemuan di Qa'ah, di auditorium pada saat itu, teman-teman da'i juga hadir banyak. Beliau juga pada saat ketemu dengan saya pribadi titip pesan itu, mengatakan, Khalid, pada saat pribadi dia titip pesankan, selalu titipkan doamu, justru dijadikan sebagai sebuah rutinitas, walaupun tidak ada masalah kau sedang hadapi. Karena itu kau akan butuhkan di saat musibah sedang datang. Jadi selalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, atau kita membaca Allahumma inni as'aluka khaira kullihi ajilihi wa ajilih, ya, dan seterusnya doa-doa yang mulia seperti ini. Maka itu akan sangat menolong pada saat musibah datang. Baik, kita akan masuk ke bahasan kita insya Allah, dan di sini diangkat dalam bab kita ini selain 2 ayat tadi, Al-Imran 92 dan Al-Baqarah 267. Tadi itu 2 ayat ini kita sudah syarah panjang lebar dengan keutamaan sedekah. Berikut manifestasinya, ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengangkat sebuah hadis di sini. Hadisnya cukup panjang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Abu Talha radhiyallahu anhu aktsara al-ansari bil Madinati malan min nakhl wa kana ahabbu amwali ilaihi bayraha wa kanat mustaqbilat al-masjid wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Qala Anas, falamma nazalat hadhihi al-ayah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, jaa Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala 'alaika lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabbu mali ilayya bayraha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربي وبني عمه. Artinya, Abu Talha radhiyallahu anhu adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya, yakni kebun kurmanya di Madinah, dan harta yang paling dia cintai adalah kebun bernama Bayraha yang berhadapan dengan masjid, ya. Yani maksudnya Masjid Nabawi, ya. Rasulullah SAW biasa masuk ke sana dan meminum air yang jernih darinya, karena ada mata air, sebagaimana saya jelaskan tadi. Cuma tadi saya keliru menyebutkan di awal, saya katakan Abu Dahda, ini adalah, ya, Abu Talha radhiyallahu anhu. Anas berkata, ketika turun ayat ini, kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Al-Imran 92 tadi. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini kepadamu. Wahai, atau kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga kalian menginfakkan sebagian yang kalian cintai. Al-Imran 92. Dan sesungguhnya harta yang paling saya cintai adalah kebun Bayraha. Dan karena ia adalah harta yang paling saya cintai, maka ia adalah sedekah untuk Allah Ta'ala.
saya mengharapkan kebaikannya dan pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Maka pergunakanlah kebun itu sesuai petunjuk Allah kepada anda wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan bakhin. Bakhin itu beruntung sekali. Ya. Bagus sekali. Itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku mendengar apa yang telah kau ucapkan wahai Abu Talha. Dan maksudnya minta tolong Nabi berikan petunjuk kira-kira saya sedekahkan ke siapa. Dan aku memandang agar engkau menyedekahkan kepada kerabatmu yang dekat. Maka Abu Talha pun berkata, aku laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Talha pun membagi-bagi kebun itu kepada kerabatnya dan sepupu-sepupunya. Hadits ini muttafaqun alaih. Jadi kita lihat di sini teman-teman pelajaran yang luar biasa. Bagaimana Abu Talha radhiyallahu anhu memang menginfakkan yang terbaik dari harta yang dia miliki. Tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadits ini ya. Potongan pertama adalah seperti biasa kita sampaikan dari awal kita belajar hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini, ada sebagian sahabat sering kali menukil hadis Nabi SAW bukan hanya sekedar potongan hadis, tapi diikuti dengan kisah yang sedang terjadi. Dan sering saya bahasakan mungkin di saat itu tidak terlalu bermanfaat bagi mereka. Seperti Anas bin Malik memang menyaksikan kasus Abu Talha. Dan bagi dia ya sudah, dia sudah lihat kisah yang terjadi selesai. Tapi dia dengan cerdasnya radhiyallahu anhu menukil tentang kisah itu sehingga bermanfaat bagi kita. Seperti sekarang kita jadi tahu, oh ternyata Abu Talha ini adalah orang terkaya di Madinah. Ya. Kemudian dia punya kebun yang terbaik namanya Bayroha. Kemudian dia menginfakkan itu dan dia minta petunjuk kepada Nabi SAW untuk menginfakkan kepada siapa saja. Maka dinukil kisah dan ini pelajaran penting gitu. Bagaimana setiap orang di antara kita boleh menukil kisah pada saat kita melihat memang itu ada manfaatnya, terutama bagi orang-orang yang tidak hadir di tempat tersebut. Ya. Kita temukan ada banyak sahabat menggambarkan, kami pernah jalan bersama Nabi SAW, kami pernah berperang bersama Nabi SAW. Kadang-kadang kisahnya panjang, nanti terakhir baru penyampaian pesannya. Nah, ini bermanfaat bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana kejelian Abu Talha, dan ini keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Pada saat turun firman Allah SWT Al-Imran 92 tadi, kalian tidak akan pernah lan tanalul birra, memperoleh keutamaan dan maksimal pahala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Maka beliau responnya luar biasa. Segera langsung merespon ini dan mengatakan, ya Rasulullah, langsung dia pikir, kira-kira dari harta dia semua ini mana yang paling dia cintai. Karena tadi dikatakan dia orang yang pemilik paling banyak kebun kurma di Madinah. Dan yang paling dia sukai Bayroha. Dan Bayroha ini kalau kita sekarang ini di daerah yang paling elit, karena waktu Nabi SAW bangun masjid dan beliau tinggal di sebelah masjidnya SAW, maka sekitar lokasi itu menjadi elit. Ya. Otomatis karena ada Nabi SAW, ada Masjid Nabawi. Dan ini pas ada di depan kiblat. Posisi Bayroha itu ada di depan kiblat. Tentu sekarang sudah tidak ada ya. Tapi di depan kiblat itu ada mata air. Nabi SAW sering mengunjungi. Ini keutamaan tersendiri lagi. Ya, selain hasilnya yang sangat banyak, ada mata airnya dan Nabi SAW sering kunjungi. Ini kalau dijual mahal sekali harganya. Tapi Abu Talha radhiyallahu anhu tidak menjualnya. Tapi dia memberikannya untuk Allah Subhanahu wa taala karena ingin mengejar tadi pahala maksimal. Oleh karena itu teman-teman, lakukan dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan Abu Talha radhiyallahu anhu. Ini luar biasa gitu. Kemudian potongan yang ketiga adalah bagaimana seseorang kalau mau bersedekah dia mendahulukan kerabat-kerabat terdekatnya. Ya. Karena Nabi SAW pada saat diminta petunjuk oleh Abu Talha, beliau mengatakan berikanlah kepada kerabat-kerabatmu. Lalu dia pun memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Ada cukup banyak teman-teman sekalian kisah para salafus saleh yang memang mereka dalam bersedekah ini luar biasa gitu. Ya. Dalam bersedekah ini luar biasa. Kalau kita memulai dengan kisah Nabi SAW ini sebagai penutup bahasan kita insya Allah. Bagaimana Nabi SAW itu tidak pernah melewatkan siapapun yang minta kecuali diberikan. Ya, itu sifat Nabi SAW. Beliau tidak pernah menolak siapapun yang datang meminta. Sebagaimana dinukil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan dan tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Maaf, Jabir bin Abdullah berkata radhiyallahu anhu, "Ma su'ila Rasulullah SAW syai'an qattun faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah diminta sama sekali sesuatu pun. Ya. Atau saya ulangi, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali diminta sesuatu harta. Lalu beliau mengatakan tidak. Pasti beliau mengatakan iya. Itu riwayatnya Jabir. Riwayat Anas bin Malik tadi yang saya bilang. Ya, tapi ini
riwayat yang lebih panjang, masuk ila Rasulullah SAW ala islami syai'an illa a'tah. Tidak pernah Rasulullah SAW diminta sesuatu atas keislaman, melainkan beliau akan memberikan. Walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain faraja ila qaumi. Dan beliau pernah memberikan seseorang ya kambing yang sangat banyak di antara dua gunung. Ya, ini pada saat terjadi pembagian harta perang Hunain ya. Faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Lalu orang itu pun pulang ke kaumnya lalu berkata, wahai kaumku, masuklah Islam. Karena sungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian dalam keadaan yang tidak akan pernah membuat kita takut kemiskinan. Nabi SAW juga mendidik Aisyah, istri beliau, bagaimana memahami tentang pentingnya sedekah itu. Dinukil dalam sebuah kisah riwayat Imam Muslim, bahwasanya Aisyah berkata, annahum dhabahu syatan. Suatu hari para sahabat menyembelih seekor domba. Faqala Nabi SAW, ma baqiya minha. Adakah sisa darinya? Aisyah berkata, qalat baqiya minha illa katifuha. Tidaklah tersisa kecuali hanya pundaknya saja. Karena kebetulan pada saat itu Aisyah ingin menyisakan sedekah kambing itu untuk Nabi SAW. Maka beliau pun bersabda, qala baqiya kulluha ghaira katifiha. Seharusnya Aisyah kau berkata, tersisa semuanya kecuali pundaknya. Jadi kebetulan satu ekor kambing disembelih, kemudian dibagi-bagikan, tersisa saja punggung, bagian punggungnya. Lalu waktu Nabi SAW tanya Aisyah, apakah yang tersisa? Kata Aisyah, ya tinggal punggungnya. Seakan-akan yang lainnya habis begitu saja karena disedekahkan. Kata Nabi SAW terbalik Aisyah. Bilang semua tersisa kecuali punggungnya. Yang kau sisakan itu yang kita makan, yang itu yang tersisa, yang telah disedekahkan. Jadi bagaimana pendidikan yang luar biasa oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Dan itu terbentuk pribadi beliau. Sampai dinukil kalau Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah membiarkan lewat satu hari kecuali beliau bersedekah walaupun dengan sebutir bawang. Kemudian juga pernah Nabi SAW mendidik ya, Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dakhalan Nabi SAW ala Bilal wa indahu subarun min gazin. Faqala ma hadha ya Bilal? Qala u'iddu dhalika li'adiyafik. Qala ama takhsha an yakuna laka dukhanun fi nari jahannam. Anfik ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iklala. Nabi SAW melewati Bilal, sedangkan di sisinya ada setumpuk gandum. Bilal sengaja mengumpulkan gandum, niatnya baik. Nabi SAW tanya, apa ini Bilal? Kenapa ini gandum begitu banyak? Kata dia, saya menyiapkannya untuk tamu-tamu Anda ya Rasulullah. Ada tamu datang, saya kasih dari situ. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau takut bahwa engkau memiliki masakan nanti di api neraka? Maksudnya, kau mau tunggu tamu datang. Kalau tamu gak datang hari ini berarti tidak sedekah. Maka Nabi SAW membahasakan, apa kau mau punya masakan di api neraka gara-gara kau biarkan ini tidak disedekahkan? Infakkan wahai Bilal. Dan jangan engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsh. Ya, maksudnya Allah SWT akan membalas. Hadis ini diberikan oleh Bazzar dengan sanad hasan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan ada kesempatan sedekah-sedekah, kita tidak tahu, mungkin itu amal terakhir kita. Mungkin 1 menit kemudian kita meninggal dunia. Urusan nanti ada tamu, itu urusan nanti. Akan ada rezekinya sendiri, jangan pernah takut dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, sabda Nabi SAW, dan janganlah engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsh, adalah merupakan bentuk keyakinan dan kepercayaan ya, kepada Allah. Berprasangka baik kepadanya dan tawakal kepadanya diiringi dengan melalui sebab-sebab. Kemudian juga dinukil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abi Dzar berkata kepadaku, wahai anak saudaraku, saya pernah bersama Rasulullah SAW dengan memegang tangan beliau. Lalu beliau bersabda kepadaku, ya Aba Dzar, ma uhibbu anna li uhudun zahaban wa fiddatan unfiku fi sabilillah amutu yawma amutu ada'u minhu kirata. Qultu kirata, qala ya Aba Dzar, adhabu ila al-aqalli wa tadhhabu ila al-akthar, uridu al-akhirah wa turidu dunya kirata, fa'adaha alayya 3 marrat. Abu Dzar berkata kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi SAW, tapi Abi Dzar ingin titip pesan. Tahu Abdullah bin Abbas ini orang yang suka menukil hadis Nabi SAW. Abi Dzar mau dapat pahala. Dia mengatakan, hai Abdullah bin Abbas, hai anak sepupuku. Satu hari aku penajaran bersama Rasulullah SAW dan beliau pada saat memegang tanganku berkata, wahai Abu Dzar,
Saya tidak suka memiliki emas dan perak sebesar gunung Uhud. Lalu saya infakkan di jalan Allah. Lalu saya meninggalkan di hari di mana saya meninggal dengan meninggalkan 1 qirat atau beberapa dirham. Artinya Nabi SAW tidak mau meninggal masih ada yang belum diinfakkan. Saya bertanya, barangkali harta yang banyak. Ya. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dhar, saya menyebut yang sedikit sedangkan engkau memahami yang lebih banyak. Saya menghendaki akhirat sedangkan engkau menghendaki dunia. Maka yang saya maksudkan 1 qirat adalah beberapa dirham. Lalu beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Maksudnya Nabi SAW mengatakan, hai Abi Dhar, kalau saya punya bergunung-gunung uang seperti gunung Uhud dan banyak, maka saya berharap pada saat saya mati saya infakkan semuanya. Kecuali 1 qirat. Atau saya tidak ingin ada 1 qirat pun. Qirat itu kayak berapa dirham saja. Kata Abi Dhar, mungkin anda maksud ya Rasulullah, anda berharap pada saat meninggalkan harta yang banyak. Bukan meninggalkan beberapa dirham saja. Kata Nabi SAW, saya sedang bahas sedikit saja, saya nggak mau tinggalin. Lalu kau mengatakan seakan-akan saya mau tinggalkan yang banyak. Saya bahas akhirat, kau bahas tentang dunia. Gitu. Jadi bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat dengan itu. Bagaimana Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Bagaimana Utsman bin Affan membeli surga dengan hartanya. Dan sekian banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah ini. Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhu luar biasa gitu. Ya, bagaimana beliau selalu menginfakkan apa yang terbaik yang beliau miliki. Walaupun beliau tidak memiliki harta yang banyak. Ayyub bin Wa'il menukil, Ibnu Umar diberikan uang 10.000 dirham. Lalu dia membagi-bagikan harta tersebut. Lalu keesokan harinya ia meminta makanan untuk binatang yang dikendarai dengan harga 1 dirham. Sebagai utang. Lalu dari Nafi' berkata, apabila Ibnu Umar membagi-bagikan. Maksudnya Abdullah bin Umar dapat uang sedekah dari orang 10.000 dirham. Dia langsung infakkan semua hari itu. Padahal besok hari dia butuh untuk memberikan makan hewan ternaknya atau hewan tunggangannya dengan nilai 1 dirham. Dia nggak punya duit. Akhirnya dia harus utang karena sedekahnya gitu. Nafi' juga Maula Ibnu Umar menukil apabila Ibnu Umar membagi-bagikan 30.000 dalam satu majlis. Kemudian 3 bulan dan kemudian setelah itu selama 3 bulan dia tidak pernah memakan sepotong daging pun karena dia tadinya bersedekah. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan bagaimana Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah dinukil dalam kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah dikatakan bahwasanya telah sampai kepadanya dari Aisyah istri Nabi SAW bahwa seorang miskin meminta kepadanya sedangkan dia berpuasa dan tidak ada satu makanan pun di rumahnya kecuali roti kering. Lalu dia berkata kepada pelayannya, berikanlah roti itu kepadanya. Ini sudah menjelang buka puasa. Pelayan itu berkata, tidak ada lagi makanan yang dapat engkau makan untuk berbuka. Maka Aisyah berkata, berikanlah roti itu kepadanya. Lalu dia berkata, lalu saya memberikan roti itu. Dan di sore hari kami diberi sebuah hadiah dari keluarga atau dari seseorang yang sebelumnya tidak pernah menghadiahkan kepada kami seekor domba. Dan dia menutupi dengan minyak za'faran. Lalu Aisyah memeringkus seraya mengatakan, makanlah makanan ini. Hal ini lebih baik daripada sepotong rotimu tadi yang kamu tunda untuk bersedekah. Ada 2 riwayat lagi, ada 2 kisah lagi dari sahabat yang perlu kita nukil, yaitu kisah Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha, Zainab binti Jahash. Ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat yang sahih, karena ini riwayat menarik sekali untuk dipelajari, disebutkan oleh At-Tabarani dalam Kitab Al-Awsat dengan sanad sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Beliau pernah kumpulkan istri-istrinya lalu berkata, yang paling dahulu menyusul saya setelah saya meninggal nanti adalah yang diantara kalian wahai para istriku yang paling panjang tangannya. Qalat fakunna yatatawalna ayyuhunna atwalu yada. Maka sepeninggal Nabi SAW, para istri Nabi SAW sering kami, kata Aisyah, sering kali kami saling mengukur tangan kami agar mengetahui siapa yang paling panjang tangannya. Seakan-akan dari ukuran telapak tangan. Qalat fakanat atwalana yadan Zainab li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tatasaddaq. Dan ternyata yang meninggal duluan adalah Zainab dan di situ kami tahu ternyata Zainab lah yang paling panjang tangannya. Dan ini maksud di sini panjang tangan adalah karena dia bekerja dengan tangannya sendiri lalu bersedekah. Jadi Zainab itu punya kelebihan radhiyallahu anha. Kalau beliau ingin menyumbangkan misalnya baju perang, beliau bukan membeli yang sudah jadi lalu diberikan langsung, tapi beliau membuat dengan tangannya sendiri, lalu beliau sedekahkan. Ini lebih besar lagi pahalanya, seperti itulah. Yang terakhir teman-teman Abu Dahdah, karena tadi sempat saya sebut nama ini, maka
saya ingin menyebutkan kisah beliau. Dinukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tak kala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 245, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan harta di jalan Allah? Abu Dahdah lalu datang kepada Nabi SAW selalu berkata, wahai Rasulullah, apakah Allah hendak meminta pinjaman dari kita? Maka beliau SAW mengatakan, ya benar wahai Abu Dahdah. Dia berkata, perlihatkanlah tanganmu. Maksudnya Abu Dahdah melihat ingin Nabi SAW mengulurkan tangannya. Lalu dia mengambil tangan beliau seraya berkata, saya telah memberi pinjaman kepada Allah berupa kebun saya. Kebun itu berisi 600 pohon kurma. 600 pohon kurma. Jadi satu pohon kurma saya sudah sangat mahal sekali. Di zaman sekarang pun atau dulu juga sama. Apalagi 600 pohon kurma. Lalu dia berjalan menuju kebunnya. Sedangkan Ummu Dahdah istrinya berada di dalamnya beserta keluarganya. Kemudian dia menyuruh, wahai Ummu Dahdah. Lalu Ummu Dahdah mengatakan, iya wahai Abu Dahdah. Kata Abu Dahdah, keluarlah dari kebun ini karena aku telah memberikannya kepada Allah sebagai pinjaman. Lalu istrinya pun Ummu Dahdah keluar dengan anak-anaknya semua dari kebun tersebut. Kemudian Nabi SAW waktu tahu itu mengatakan, kam min azkin radahin li Abi Dardahi fil jannah. Betapa banyak pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Dahdah di surga. Dan beliau mengucapkan itu berulang kali. Berulang kali. Ini sebuah riwayat yang luar biasa bagaimana mereka menginfakkan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Semoga kita bisa ambil pelajaran darinya insya Allah. Dan kita akan masuk ke bab 38 pada pertemuan akan datang nanti. Bab kewajiban menyuruh keluarga, anak-anak yang sudah mumayyiz atau sudah bisa membedakan jenis kelamin. Mengetahui mana baik, mana buruk. Dan semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya agar taat kepada Allah Ta'ala. Melarang mereka berbuat penyimpangan, mendidik mereka dan mencegah mereka melakukan apa-apa yang dilarang. Itu di bab ke-38.